Proper S4K, oh proper S4K, yes. Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang cinta uang. Ada masa di mana aku terus mengejar uang demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Gaji yang aku dapat dari tempat aku bekerja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan. Ya, terpaksa aku harus cari kerja tambahan supaya aku dapat mencukupi kebutuhan keluargaku. Tiap hari aku kerja keras, berangkat jam 5 pagi, pulang jam 12 malam. Itu berlangsung setiap hari. Sampai-sampai aku tidak mengenal hari Minggu. Pergi ke gereja hanya kalau hari-hari besar gereja saja. Itu berlangsung cukup lama. Begitu susahnya aku mencari uang, maka aku juga sangat berhati-hati dengan mengelola keuangan. Nggak gampang aku dan istri mengeluarkan uang. Aku mengeluarkan uang hanya untuk hal-hal yang sangat penting. Apalagi untuk memberi bantuan kepada orang lain. Pikirku boro-boro bantu orang lain. Buat makan sendiri pun susah. Ini juga berlaku untuk memberi persembahan ke gereja. Ketika kondisi ekonomiku sudah mulai mapan, pola pikirku tentang pengelolaan keuangan tidak berubah. Sehingga aku tetap tidak gampang mengeluarkan uang. Bahkan di dalam hati ini, tidak ada sama sekali dorongan untuk bermurah hati kepada orang yang membutuhkan. Sampai pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan, aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Begini bunyi firman-Nya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang bukanlah musuh iman, tetapi cinta akan uang adalah akar yang perlahan mencabut jiwa dari tempatnya bersandar pada Tuhan. Dalam dunia yang menyanjung keberlimpahan materi sebagai ukuran keberhasilan, ayat ini datang sebagai peringatan yang tajam dan menembus. Cinta uang adalah jebakan halus yang sering berpakaian mimpi, ambisi, bahkan pelayanan. Ketika hati lebih terpikat pada apa yang bisa dimiliki daripada pribadi yang memiliki segalanya, disitulah iman mulai retak tanpa disadari. Firman ini mengingatkan kita bahwa penyimpangan dari iman tidak selalu terjadi lewat penyangkalan doktrin, melainkan bisa dimulai dari hasrat yang berlebihan terhadap kenyamanan duniawi. Kejaran terhadap uang yang membabi buta menumpulkan kepekaan rohani dan membuat suara Tuhan makin asing di telinga. Perlahan tapi pasti fokus hidup bergeser dari Bapa kami yang di surga menjadi berkat yang aku kejar. Disitulah jiwa mulai tersiksa, bukan oleh kemiskinan, tapi oleh haus yang tak pernah terpuaskan. Tuhan tidak menentang keberhasilan finansial, tetapi Dia menentang ketika kita menaruh kepercayaan lebih pada kekayaan daripada kepadanya. Akar cinta uang menjalar ke relung hati yang terdalam. Dan jika tidak dicabut, akan tumbuh menjadi pohon kesombongan, ketamakan, dan ketakutan kehilangan. Iman sejati belajar bersandar bukan pada apa yang dimiliki, tetapi kepada siapa yang menyediakan. Sebab damai sejahtera yang sejati tidak pernah bisa dibeli. Hanya bisa diterima dari Dia yang menjadi sumber segala berkat. Mari kita periksa kembali isi hati kita. Apakah uang menjadi alat untuk melayani Tuhan atau telah menjadi tuan yang diam-diam kita layani? Firman ini adalah panggilan untuk membebaskan diri dari perbudakan tak terlihat. Biarlah iman kita bertumbuh bukan karena saldo bertambah, tetapi karena hati makin melekat pada Tuhan. Sebab hidup yang berakar pada Kristus akan menghasilkan damai,
sukacita, dan arah hidup yang benar, yang tidak tergoyahkan walau dunia menawarkan segala kilau yang memikat. Uang adalah alat tukar yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita bekerja untuk mendapatkan uang, memenuhi kebutuhan, dan merencanakan masa depan. Tetapi ketika uang menjadi pusat hidup dan tujuan utama, hidup kita bisa terjebak dalam masalah yang lebih besar. Tuhan memperingatkan bahwa cinta uang bukan hanya masalah sederhana, tetapi bisa menjadi akar dari berbagai kejahatan. Artinya, uang bisa menjadi sumber dari sebuah masalah. Cinta uang bisa melahirkan kejahatan seperti ketidakjujuran, korupsi, penipuan, iri hati, dan eksploitasi. Ketika uang menjadi pusat hidup, kita bisa kehilangan kompas moral. Cinta uang dapat menyebabkan orang menyimpang dari iman. Banyak orang karena mengejar kekayaan, mulai meninggalkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka mungkin tidak lagi berdoa, mengabaikan firman, atau terjebak dalam godaan duniawi yang menjauhkan mereka dari hubungan dengan Allah. Ketika uang menjadi tujuan utama, kita cenderung dilanda rasa khawatir, iri hati, dan tidak pernah merasa puas. Rasa damai hilang karena kita selalu merasa kurang. Kita lupa pada hal-hal penting seperti keluarga, persahabatan, dan pelayanan kepada Tuhan. Hubungan yang sehat sering dikorbankan demi ambisi finansial. Mereka yang memberi uang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini bisa berupa stres, depresi, dan perasaan hampa, meskipun kekayaan sudah dimiliki. Proper S4K kali ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku memfokuskan hati pada hal-hal rohani, bukan materi. Tuhan mau aku merasa cukup dengan berkat yang Tuhan berikan. Rasa cukup adalah kunci kebahagiaan sejati. Dengan rasa cukup, aku membuka jalan yang lebar untuk bermurah hati dengan tulus mau memberi. Memberi adalah salah satu cara terbaik untuk mengatasi cinta uang. Ketika aku mampu bermurah hati dan memberkati orang lain, aku sedang belajar untuk tidak terikat pada harta duniawi. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Aku menyadari bahwa ketika aku selalu menginginkan lebih dan tidak pernah merasa cukup, itu artinya aku lebih mencintai harta daripada Tuhan. Ketika aku berpikir bahwa kebahagiaan dan keberhasilan sejati hanya bisa dicapai melalui uang dan materi, bukan melalui hubungan dengan Tuhan, aku sedang kehilangan jati diriku. Ketika aku melakukan kecurangan, korupsi, menipu, atau mengesampingkan nilai-nilai iman demi mendapatkan keuntungan finansial, aku sedang kehilangan jati diriku. Dan ketika aku takut akan masa depan, sehingga aku terobsesi untuk mengumpulkan harta tanpa mempercayai pemeliharaan Tuhan, aku sedang kehilangan jati diriku. Koreksi Tuhan membuat aku mengerti bahwa cinta uang sungguh berbahaya. Tuhan mengajari aku untuk tidak terikat pada harta duniawi, tetapi selalu mencari kerajaannya terlebih dahulu. Tuhan mengajari aku untuk merasa cukup dan hidup dengan hati yang penuh syukur. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, oh proper S for the K, yes.